Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam ruang virtual pembelajaran mengenai perencanaan pariwisata. Setelah memahami makna perencanaan pariwisata, kali ini kita akan membahas produk wisata. Materi ini berisikan penjelasan mengenai jenis-jenis produk nyata dan tidak nyata yang bisa menjadi produk inti, produk pendukung, dan produk penunjang di dalam pariwisata. Menurut Buchart dan Medlik, dalam bukunya Tourism, Past, Present, and Future, produk pariwisata adalah susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan, di mana setiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada wisatawan. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 unsur yang akan membentuk produk wisata, yaitu 1. Daya tarik wisata, bisa berbentuk alam, budaya, atau buatan. Yang kedua, sarana dan prasarana wisata. Yang ketiga, pelayanan dan kenyamanan berwisata. Sehingga, produk wisata adalah bentukan yang nyata atau tidak nyata, dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan. Jika produk wisata adalah rangkaian dari berbagai elemen, maka komponen dalam produk wisata adalah 1. Daya tarik atau attraction. Setiap destinasi wisata akan memiliki daya tarik yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Daya tarik terdiri dari daya tarik alam, yaitu seluruh elemen alam yang menjadi bagian dari bentang alam dan bisa dinikmati secara fisik maupun visual. Daya tarik alam, seluruh elemen alam yang menjadi bagian dari bentang alam dan bisa dinikmati secara fisik maupun visual. Contoh, gunung, sungai, pantai. Daya tarik buatan, yaitu seluruh elemen non-alam yang memiliki keindahan, keunikan, kemenarikan, sehingga bisa dinikmati secara fisik maupun visual. Contohnya, bangunan bersejarah, candi, wayang, dan lainnya. 2. Fasilitas, sarana, dan prasarana wisata. Agar wisatawan bisa menikmati perjalanannya, maka dibutuhkan beragam sarana prasarana sejak keberangkatan, saat di perjalanan, hingga berada di destinasi. Ketiga, aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan mencapai destinasi. Segala sesuatu yang berkontribusi terhadap kemudahan mencapai destinasi termasuk di dalam aksesibilitas. Terdiri dari aksesibilitas fisik seperti jalan, jalur darat, laut, udara, iklim, cuaca, dan aksesibilitas non-fisik seperti informasi, kebijakan, aturan. 4. Kenyamanan atau amenity. Pelayanan dan suasana yang membuat kenyamanan atau amenity. Pelayanan dan elemen yang membuat suasana menyenangkan bagi wisatawan, dalam hal ini dapat dihasilkan melalui unsur hospitality. 5. Aktivitas. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan yang berkaitan dengan daya tariknya, menjadi bagian dari produk wisata. Contoh, menikmati pemandangan, piknik, berenang, mendaki gunung, pengamatan gedung bersejarah, dan lainnya. Berikutnya kita bahas mengenai karakteristik produk wisata. Karena kepuasan mengkonsumsi produk wisata ditentukan oleh pengalaman, maka karakteristiknya serupa dengan produk jasa. Yang pertama, intangibility atau tidak dapat diraba oleh panca indera. 2. Inseparability atau tidak bisa terpisahkan antara produk dan konsumsinya
dan konsumen terlibat langsung di dalam proses penyampaian jasa. 3. Perishability atau tidak tahan lama atau tidak dapat disimpan. 4. Variability artinya sangat bervariasi jenis dan kualitasnya karena tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Kelima, spekulasi atau tidak dapat dicoba. Adapun tingkat produk wisata dapat digambarkan pada bagian berikut. Produk inti atau core product merupakan produk utama yang benar-benar ingin dibeli oleh konsumen. 2. Produk penunjang atau facilitating product merupakan pelayanan atau barang yang harus disediakan jika konsumen menggunakan produk inti. Sebagai contoh, aksesibilitas, check-in check-out service, restoran, dan lainnya. Lalu, produk pendukung atau supporting product adalah produk ekstra yang dapat meningkatkan nilai produk inti dan membedakannya dengan produk pesaing lain. Keempat, produk pelengkap atau augmented product, yaitu suasana, kemudahan pencapaian, interaksi antar konsumen dengan staf, interaksi konsumen dengan konsumen, bersama-sama dengan produk inti, pendukung, dan penunjang. Demikian penjelasan mengenai produk wisata. Semoga dapat membangun pemahaman yang utuh untuk diaplikasikan di dalam proses perencanaan. Sampai jumpa, terima kasih.